Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah hampir 2 pekan lebih ya kita tidak berjumpa karena teman-teman libur sekolahnya. Bagaimana liburannya? Menyenangkan walaupun hanya di rumah saja ya. Pasti senang ya bersama dengan mama dan papa di rumah serta saudara-saudara yang lain. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pilar ke-7. Nah, pilar ke-7, pemimpin yang baik dan adil. Kita buka ya. Kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, kita pertama akan membahas tentang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu adalah melindungi yang lemah. Nah, teman-teman, pemimpin yang baik adalah teman-teman melindungi yang lemah. Saya melindungi yang lemah. Tuh, di sini ada gambar nih, ada kakaknya nih. Kakaknya jadi pemimpin untuk adiknya ya. Adiknya mau naik ke atas, naik tangga. Sebagai pemimpin yang baik harus melindungi, digandeng adiknya, dijaga ya, untuk supaya naik tangganya tidak terjatuh. Nah, kalau gambar di bawah ini, nih ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 dia sedang bermain halang rintang, mau naik ke atas nih, tapi takut. Nah, temannya ini karena dia pemimpin yang baik, dia mau melindungi. Ayo, nggak apa-apa, aku bantu, aku pegang tangannya ya. Kamu berani, kamu pasti bisa. Nah, itu adalah pemimpin yang baik. Berarti ini dia apa? Di checklist. Nah, kalau yang gambar 2 coba. Ada temannya atau adiknya nih sedang belajar berenang. Malah palanya mau ditenggelamin. Nah, ini berarti sudah menjadi pemimpin yang baik belum? Sudah melindungi yang lemah belum? Belum ya. Berarti yang di checklist tadi yang mana? Gambar 1. Nah, pemimpin yang baik juga dapat menjaga adik saya. Nah, tadi saya dapat menjaga adik saya. Berarti dia sudah bisa menjadi pemimpin seperti itu ya. Nah, mamahnya sedang masak, kakak, adik sedang tidur, tolong dijaga ya kalau adik terbangun. Nah, sebagai pemimpin yang baik, kakak dapat menjaga adik ya. Ketika adik bangun, dijaga, kasih susunya kalau ada susunya, atau kalau misalnya tidak ada bisa dipanggil mamahnya, atau kalau misalnya memang kakak sudah bisa menggendong adiknya, boleh digendong atau diajak bermain, kasih mainan supaya tidak menangis. Ini lihat gambar di bawah. Manakah anak yang dapat menjaga adiknya? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1, adiknya terbangun nangis. Terus dikasih apa nih? Dikasih makanan. Supaya adiknya diam atau dikasih mainan. Nah, sedangkan gambar 2, ketika adiknya menangis malah diledekin. Mukanya menjulurkan lidahnya. Wah, adiknya tambah nangis lagi. Berarti anak yang dapat menjaga adiknya gambar 1 atau gambar 2? Iya, gambar 1. Nah, selanjutnya pemimpin yang baik adalah bisa menjadi contoh bagi teman-teman. Saya menjadi contoh bagi teman-teman. Nih, lihat nih di gambar sini. Nih teman-teman nih, ada yang juara. Wah, teman-temannya senang. Nah, dia bisa menjadi contoh bagi teman yang lainnya. Nah, coba lihat, perhatikan gambar yang di bawah. Ada 3 anak nih. Nah, anak pertama itu dia membuang sampahnya sembarangan, tidak ke tempat sampah. Terus anak yang kedua, dia membuang sampah ke tempat sampah. Sedangkan anak yang ketiga juga sama tuh, dia buang sampahnya sembarangan. Berarti yang sudah menjadi contoh baik bagi teman-temannya yang mana? Gambar 1, 2, atau 3? Ya, gambar 2. Ya, dia sudah bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-temannya. Berarti dia sudah bisa menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik selanjutnya adalah dapat mengatur diri sendiri. Saya dapat mengatur diri sendiri. Nih, perhatikan gambar di bawah. Sedang berbaris. Nah, terus ada yang sibuk bercanda, ada yang sibuk mainan. Nah, pemimpin akhirnya bingung. Coba nih perhatikan gambar 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia pemimpinnya dia bingung, temennya habis bercanda semua. Coba perhatikan teman-teman, mana yang sudah siap, sudah bisa mengatur diri sendiri, tidak sibuk mengurusi orang lain atau menggoda temannya yang sedang berbaris. Ya, gambar mana? Ini nih gambar anak perempuan ini, gambar nomor 3 ya.
Masya Allah, dia sudah bisa mengatur diri sendiri. Nah teman-teman begitu ya, saat berbaris tidak sibuk, yang rapi, lurusin. Wah itu berarti teman-teman juga tidak mengatur diri sendiri, tapi sibuk ngurusin orang lain. Nah kalau pemimpin yang baik dia tidak seperti itu. Dia mengatur dirinya dia sendiri. Aku sudah rapi belum? Ketika aku sudah rapi, pasti teman-temanku akan mencontoh aku untuk berbaris dengan rapi juga. Seperti itu ya. Seperti yang tadi tuh, pemimpin yang baik adalah bisa memberi contoh yang baik bagi teman-temannya. Begitu juga saat berbaris ya. Jadi tidak sibuk ngurusin orang lain, ngatur orang lain, tapi kita mengatur diri sendiri supaya bisa jadi contoh untuk teman-teman yang lain untuk berbaris dengan rapi. Oke? Nah, selanjutnya pemimpin yang baik adalah saya dapat mengatur teman-teman dengan baik. Nah, kalau tadi saat berbaris itu teman-teman bukan dipilih jadi pemimpin, tapi jadi peserta yang berbaris. Tapi ketika jadi pemimpin, teman-teman boleh mengatur. Ya, itu karena teman-teman dipilih jadi pemimpin. Tapi ketika teman-teman jadi peserta yang berbaris, teman-teman nggak usah ngatur temennya. Jadi nanti teman-temannya malah sibuk sendiri, berisik sendiri. Tapi ketika kalian dipilih jadi pemimpin, nah boleh tuh atur temannya. Misalnya ada yang belum siap, maaf, tolong luruskan barisannya. Maaf, suaranya ditutup dulu atau dipelankan dulu volume suaranya, atau tidak berbicara dulu ya. Nah seperti itu, boleh mengatur teman-temannya ketika kalian dipilih menjadi pemimpin oleh bunda di sekolah, atau nanti saat kita datang ke sekolah pimpin baris. Nah baru boleh teman-teman mengatur teman-teman yang lainnya dengan baik. Nah selanjutnya pemimpin yang baik adalah melindungi teman dari bahaya. Saya melindungi teman dari bahaya. Nih contohnya nih. Di rumah ada sedikit eksiden atau kecelakaan. Kaca rumah pecah. Nah, terus ada teman atau adiknya mau masuk ke dalam. Nah, terus diberitahu karena di sini tuh banyak belingnya, benda tajam yang bisa membuat kaki atau kulit kita terluka jika kita menginjaknya. Jadi diberitahu agar temannya terlindung dari bahaya. Maaf, stop dulu. Ini tadi kacanya pecah, mau dibersihkan terlebih dahulu. Tunggu dulu di situ ya. Nah, berarti sudah bisa melindungi temannya dari bahaya, tidak melewati bekas pecahan kaca jendela ini, ya. Jadi pemimpin yang baik itu adalah bisa melindungi teman dari bahaya. Nah, pemimpin yang baik selanjutnya adalah berusaha untuk mencegah bahaya. Saya berusaha mencegah bahaya. Nah, misalnya nih teman-teman di rumah atau di sekolah nanti ya, melihat ada, wah lantainya ini nih basah nih, mungkin tadi ada temannya, atau di rumah adik menumpahkan air. Wah, supaya nanti adik tidak terpleset atau teman-teman tidak terpleset, teman-teman ambil lap. Ya, ambil lap, dielap, nah, dibersihkan. Nah, atau mungkin kalau di sekolah, nggak tahu tadi siapa yang air minumnya tumpah, atau di rumah juga siapa yang numpahin air, mungkin nggak tahu gitu ya. Nah, teman-teman tapi melihat, nah teman-teman berusaha untuk mencegah supaya tidak ada yang terpleset ketika melewati lantai tersebut. Nah, ambil lap, dilap. Nah, berarti itu teman-teman sudah bisa menjadi pemimpin yang baik karena sudah berusaha untuk mencegah bahaya. Karena kalau ubinnya basah, nah nanti kalau ada yang lewat terpleset bisa terluka ya. Makanya kalau teman-teman jadi pemimpin yang baik, langsung ambil lap dan dikeringkan. Nah, atau saat di sekolah nih, misalnya ada teman yang terjatuh. Nah, teman-teman gak bisa menolong karena mungkin ada lukanya. Nah, itu teman-teman bisa laporkan ke guru. Pemimpin yang baik adalah dia memberikan pertolongan kepada teman dengan bantuan guru. Jadi boleh minta bantuan karena teman-teman tidak bisa melakukan atau memberikan pertolongan pertama. Kayak di rumah juga misalnya seperti itu, adik terjatuh. Mama misalnya lagi di dapur, mama adik jatuh. Nah, misalnya adiknya terluka, nah nanti minta tolong sama mama untuk mengobati lukanya ya. Seperti itu. Oke? Nah, pemimpin yang baik selanjutnya adalah saya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Jadi, dalam melakukan segala sesuatu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan usaha yang maksimal.
jadi berusaha melakukan yang terbaik. Nih, contohnya, aduh, aku ingin sekali menjadi juara, aku ingin mendapat piala. Nah, kalau ingin seperti ini berarti apa yang harus dilakukan? Berlatih dengan sungguh-sungguh, berusaha yang terbaik, ya. Latihannya sungguh-sungguh. Kalau latihannya sudah sungguh-sungguh, maka apa yang akan terjadi? Nah, bisa berhasil, ya teman-teman, bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik nih. Kayak di sini nih, akhirnya menang, jadi juara nomor 1. Wah, teman-teman juga bisa seperti itu. Misalnya teman-teman, wah aku pengen juara taekwondo. Berarti apa yang harus dilakukan? Latihan dengan sungguh-sungguh, ya, berlatih dengan baik. Misalnya, mama aku mau latihan taekwondo atau olahraga yang lain, bola misalnya, seperti itu. Jadi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, terus melakukan yang terbaik, berusaha melakukan terbaik supaya bisa berhasil. Nah, selanjutnya pemimpin yang baik adalah bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjaga lingkungan. Nih contohnya nih, perhatikan gambar di bawah. Dia menginginkan agar taman ini mempunyai pohon-pohon yang rindang supaya bisa teduh saat bermain. Dan dia melakukan apa nih? Menanam pohon. Masya Allah ya, Masya Allah, dia sudah berusaha untuk menanam pohon sehingga apa yang dilakukan oleh dia bisa bermanfaat untuk orang lain dan lingkungannya jadi apa? Jadi indah, jadi asri ya, dan jadi udaranya segar karena kalau misalnya banyak tanaman maka oksigennya itu semakin banyak ya, jadi udara yang dihirup semakin baik dan segar. Nah ini berarti dia sudah bisa bermanfaat untuk orang lain dan menjaga lingkungannya. Nah pemimpin yang baik yang selanjutnya adalah selalu berpikir sebelum bertindak. Jadi saya berpikir sebelum bertindak. Nih contohnya nih. Apa yang sedang dipikirkan oleh teman kita nih di gambar ini. Dia ingin bermain bola. Nah, tapi di dalam rumah. Nah, sebelum bermain bola dia berpikir dulu, kalau aku bermain bola di dalam sini, ini ada jendela, ada mainan, ada lemari. Wah, banyak ya kalau di dalam rumah ya teman-teman. Apa yang terjadi jika bermain bolanya di dalam rumah? Wah, bolanya bisa mengenai jendela, jendelanya bisa pecah, atau mungkin nanti ada lemari, lemarinya bisa kena pecah juga, atau bisa kena TV kalau ada TV. Nah, sebaiknya kalau pemimpin yang baik dia berpikir dulu sebelum bertindak. Oh, berarti aku main bolanya tidak di dalam rumah, bermain bolanya bisa di halaman atau di lapangan, ya. Karena kalau yang bisa bermain di dalam rumah hanya mainan-mainan kecil saja. Kalau bermain bola ini dilakukannya di halaman atau di lapangan. Ya, jadi pemimpin yang baik berpikir dulu sebelum bertindak. Nggak asal mau main, aku mau main bola, di dalam juga main bola. Oh, tidak seperti itu. Pemimpin yang baik selalu berpikir sebelum bertindak. Ya. Nah, pemimpin yang baik selanjutnya saya berinisiatif melakukan kebaikan, ya. Jadi contohnya nih gambar di sini nih. Jadi berlaku atau melakukan kebaikan itu tidak dengan disuruh, tapi inisiatif teman-teman sendiri. Contohnya nih gambar di bawah. Melihat ada sampah, ada botol bekas minuman, nggak usah pakai disuruh. Tolong tuh ambil tuh, ada sampah, buang ke tempat sampah. Nah, pemimpin yang baik selalu berinisiatif melakukan kebaikan. Ada sampah nih, ada botol bekas minuman di jalan. Berarti ada orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah sembarangan. Nah, dia berinisiatif mengambil dan membuang ke tempat sampah. Berarti sudah bisa menjadi pemimpin yang baik nih, karena sudah bisa berinisiatif melakukan kebaikan. Nah, terus lihat nih gambar 1 dan gambar 2. Nih gambar 1, anak yang pertama ini dia masuk ke kamar mandi. Ada temannya yang mungkin ketika habis menyalakan air di kamar mandi itu tidak mematikan, karena dia pemimpin yang baik melakukan atau berinisiatif melakukan kebaikan, langsung dimatiin kerannya. Nah, berarti dia sudah bisa berinisiatif melakukan kebaikan. Nah, coba lihat yang gambar kedua. Dia cuek aja. Siapa tadi yang nyalain? Cuman begitu aja, nggak dimatiin. Udah langsung jalan aja. Nah, berarti ini
disilang atau di checklist? Disilang ya. Yang di checklist yang mana, gambar berapa tadi? Gambar 1. Nah, selanjutnya pemimpin yang baik selalu bersikap sportif. Saya selalu bersikap sportif ya. Jadi tidak curang. Nah, sportif itu dia jujur ya. Ini contohnya nih, lagi lomba. Nah, dia tidak melakukan kecurangan, dia bermain dengan sehat atau bermain dengan jujur. Nih, kalau misalnya memang temannya yang menang duluan, ya udah, memang itu temannya sudah lebih baik dari dia. Temannya berarti sudah berusaha dengan baik dan memang lebih baik dari dia. Nah, itu anak yang sportif mau mengakui keunggulan temannya. Tapi lihat nih gambar yang bawah nih. Dia ingin menang. Wah, tapi dia akhirnya curang, dia tidak sportif. Temennya dijatuhin, yang satu didorong. Nah, berarti mana nih gambar anak yang sportif nih? Gambar 1 atau gambar 2 nih? Mana anak yang berjiwa sportif? Gambar 1 ya. Kalau gambar 2 nih bagaimana nih? Wah, belum bisa sportif ya. Harus lebih belajar untuk menerima keunggulan atau kelebihan temannya. Kalau mau sama temannya berarti harus lebih berusaha lagi ya. Nah, pemimpin yang baik yang selanjutnya mengakui kelebihan orang lain. Nah, coba diperhatikan gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 dan gambar 2. Manakah anak yang mengakui kelebihan temannya? Gambar 1 atau gambar 2? Nih, gambar 1 misalnya namanya Ali dan Topan. Nah, si Topan bilang sama Ali, Ali lihat gambar aku deh, bagus enggak? Nah, karena memang kata si Ali, wah iya memang gambarnya Topan bagus, dia mengakui, wah iya, gambar kamu bagus Topan, Masya Allah, hebat, kamu belajar di mana ya? Gambarnya bisa bagus seperti ini, aku mau juga dong belajar. Nah, itu berarti dia sudah mau mengakui kelebihan temannya. Tapi yang gambar 2 nih, Ali lihat deh gambar aku. Si Topan lihat, gambarnya lebih bagus banget, tapi dia tidak mau mengakui. Dia buang muka, ngapain, aku nggak mau lihat. Nah, berarti dia tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Coba mana gambar mana, yang gambar 1 atau gambar 2 yang sudah mengakui kelebihan temannya? Ya, gambar 1. Nah, pemimpin yang baik yang selanjutnya adalah menanggung akibat perbuatan saya, atau dia bertanggung jawab ya teman-teman. Saya menanggung akibat perbuatan saya. Ini contohnya nih. Ada temannya mau lewat jalan, tidak sengaja kakinya kena atau kesenggol. Akhirnya temannya itu terjatuh. Tidak sengaja sih, tapi pemimpin yang baik dia mau menanggung akibat perbuatannya walaupun tidak sengaja. Nih, lihat contohnya nih, apa yang dilakukan. Kalau dia memang mau menanggung akibat perbuatannya, gambar 1 atau gambar 2 nih. Kalau gambar 1 dia langsung menolong. Aduh, maaf ya, aku tidak sengaja. Sakit ya? Mana yang sakit? Sini aku bantu. Tapi gambar yang kedua coba, apa yang dilakukan? Jatuh, orang aku nggak sengaja, lewat aja jalan. Nah, berarti yang mana nih yang sudah bisa, yang sudah dapat menanggung akibat perbuatannya? Gambar 1 atau gambar 2? Ya, gambar 1. Pemimpin yang baik selanjutnya, saya tidak menyusahkan orang lain. Nah, coba diperhatikan gambar 1 dan gambar 2. Manakah anak yang sudah membantu meringankan tugas orang lain? Coba nih gambar 1. Ini ceritanya ada pulang sekolah. Nah, pulang sekolah terus salam sama gurunya, kata gurunya sampai jumpa. Nah, terus saatnya pulang, iya oke, ayo pulang. Nah, tapi yang gambar 2, saatnya pulang, waktunya pulang sekolah, kata gurunya sampai jumpa. Nah, terus kata mama, ayah saatnya pulang. Nggak mau, aku mau main-main dulu. Nah, mamahnya akhirnya harus nungguin main-main dulu, padahal mamahnya masih ada pekerjaan di rumah. Atau bundanya juga mau melakukan tugasnya di sekolah. Kan tidak bisa menjaga teman-teman saat bermain ya. Nah, karena memang waktu bermainnya sudah habis, sudah waktunya pulang. Nah, berarti ini anak berarti apakah sudah bisa tidak menyusahkan orang lain?
Belum ya, berarti gambar mana yang tidak menyusahkan orang lain? Gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1 ya, waktunya pulang ya teman-teman. Nanti juga teman-teman seperti itu. Kalau misalnya di sekolah sudah waktunya pulang. Kalau sudah dijemput mama silahkan pulang. Karena bundanya mau melakukan tugas juga di sekolah. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Begitu juga mamahnya. Mamahnya juga akan melakukan tugasnya di rumah. Banyak yang dikerjakan di rumah. Jadi kalau sudah waktunya pulang, harus segera pulang kalau memang sudah dijemput. Pemimpin yang baik, dia tidak membalas perbuatan buruk ya. Saya tidak membalas perbuatan buruk. Nih misalnya nih ada temannya yang iseng di sekolah atau di rumah, mungkin adik nggak tahu ya. Nah terus dijorokin, akhirnya teman-teman terjatuh. Nah apa yang dilakukan? Lihat gambar 1 dan gambar 2. Yang gambar 1 dia tidak membalas, tapi dia menginformasikan ke temannya. Aku sakit tahu, ketika kamu dorong aku terjatuh, aku sakit. Nah akhirnya temannya akan merasa apa? Akan merasa bersalah dan dia akan meminta maaf. Oh maaf ya, sakit ya, baik aku tidak akan melakukan seperti itu lagi. Tapi yang di gambar 2, habis didorong, dibalas dorong lagi. Nah akhirnya temannya juga nggak tahu apa yang dilakukan itu salah, karena teman-teman juga membalas hal yang serupa ya. Nah berarti gambar mana nih yang sudah melakukan perbuatan atau yang tidak membalas perbuatan buruk temannya? Gambar 1 atau gambar 2? Ya gambar 1 ya, karena dia menginformasikan ke temannya. Jadi temannya tahu kalau apa yang dilakukan itu salah ya. Nah kalau gambar 2 dia melakukan hal yang sama, berarti sama-sama ya. Nah, sama-sama melakukan hal yang buruk. Nah berarti gambar 1 tadi yang diceklis. Oke. Pemimpin yang baik yang selanjutnya adalah menerima lawan tanding memenangkan pertandingan. Nih misalnya teman-teman lagi bermain bola. Nah terus regu lawan teman-teman itu menang. Nah, berarti teman-teman yang kalah. Nah kalau teman-teman itu pemimpin yang baik, berarti mau menerima lawan tanding memenangkan pertandingan itu. Jadi sama kayak tadi ya, sportif ya, mau menerima kekalahan dan mengakui keunggulan lawan ya. Jadi seperti itu, dan mengucapkan selamat. Nah nih kayak tadi nih, kalau tim bola teman-teman kalah sama tim bola lawan. Nah karena teman-teman itu menerima lawan tanding memenangkan pertandingan, nah teman-teman itu berjiwa sportif dengan memberikan selamat ya, tim kamu memang pantas juara karena lebih hebat. Nah itu adalah pemimpin yang baik. Nah teman-teman juga kayak gitu ya, jangan ngatain malahan lawannya curang gitu, atau enggak kita kan belum siap. Nah tidak seperti itu. Kalau pemimpin yang baik, dia mau menerima lawan tanding memenangkan pertandingan karena memang mungkin lebih unggul ya. Nah pemimpin yang baik selanjutnya adalah mengingatkan teman-teman untuk berbuat kebaikan. Nih contohnya nih di dalam kelas, wah ada yang sibuk naik ke meja lah, bawa sapu, jadi Superman lah, terus berenang-renang di atas meja. Apa namanya nih, dicitanya pura-puranya kolam renang kali ya, di mejanya ditidurin, Masya Allah, didorong-dorong. Nah kalau misalnya teman-teman itu adalah pemimpin yang baik, mengingatkan teman-temannya untuk berbuat kebaikan dan menghentikan permainan. Stop. Nah nih, tolong berhenti. Ini kelas, kita bermainnya di luar saja kelas. Dan ini meja loh, meja itu untuk menulis, tidak untuk dipakai untuk berdiri-diri atau didorong-dorong. Nah, pemimpin yang baik selalu mengingatkan temannya. Terus atau enggak nih di bawah ini nih, di bawah ini teman-teman ada temannya yang menyoret atau melukis-lukis di atas meja. Nah sebagai pemimpin yang baik diingatkan, maaf, menulisnya atau menggambarnya di kertas, mejanya jadi kotor kalau digambar-gambar atau ditulis-tulis atau dicoret-coret ya. Nah, pemimpin yang baik selalu bisa mengingatkan temannya untuk berbuat kebaikan. Terus kalau misalnya sudah terlanjur digambar, ya udah terlanjur bagaimana? Oh berarti bertanggung jawab, dibersihkan yuk. Nah,
itu adalah pemimpin yang baik. Nah, pemimpin yang baik selanjutnya juga dia dapat menolak ajakan yang buruk. Saya menolak ajakan yang buruk. Nih, contohnya nih, lihat nih gambar di bawah ini. Ada penjual permen. Mau beli nih, ceritanya mau beli permen. Kita beli permen yuk gitu. Tapi temannya itu membisikkan untuk melakukan perbuatan yang buruk. Nanti kamu beli permennya satu, bayarnya, yang satu lagi diumpetin. Kita ambil 2, nanti dapat 2. Yang satu buat aku ya. Nah, kalau pemimpin yang baik, dia mau nggak mengikuti ajakan yang buruk itu? Tidak, dia pasti menolak. Tidak, itu namanya curang, itu namanya mencuri, aku tidak mau. Nanti barang yang kamu makan itu haram loh. Terus nanti kasihan bapak penjualnya itu, harusnya dia dapat untung, tapi karena kita mencuri, karena kita curang, jadi dia tidak dapat untung. Kasihan, aku tidak mau. Nah, berarti kalau pemimpin yang baik, dia akan menolak ajakan buruk dari temannya atau dari siapapun itu. Ya, teman-teman bisa ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada temannya yang ngajakin berbuat buruk atau curang, jangan mau ya. Iya, karena Allah tidak suka, dan orang yang berbuat curang itu nanti kalau dicurangi mau nggak? Pasti nggak mau kan, teman-teman juga dicurangi ya, atau dibohongi sama temannya. Oke? Nggak mau kan? Oke. Ya. Sampai di sini teman-teman, pilar ke-7 tentang pemimpin yang baik. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Bunda Tri akan membacakan masih pilar ke-7, tapi kita akan membahas tentang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil seperti apa sih? Nah, nanti kita baca bersama-sama. Oke? Sekian dari Bunda Tri. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.